Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Silvina Fauzia dari Pangkalan MTS Giyatul Jihad CPG 2026. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bibit unggul. Oke, bibit unggul itu apa sih? Bibit unggul adalah suatu benih tanaman atau hewan yang memiliki sifat-sifat superior terbaik dari hasil seleksi persilangan dan rekayasa genetik. Untuk ciri-ciri dan kelebihannya, yang pertama yaitu menghasilkan untuk ciri-ciri dan kelebihan, yang pertama hasil yang melimpah, produktivitas yang tinggi sehingga menciptakan panen yang lebih banyak. Lalu yang kedua, panen yang cepat, pertumbuhan lebih singkat dan cepat sehingga memperoleh panen yang lebih singkat. Tangguh, lebih adaptif atau kuat pada cuaca ekstrim atau tanah yang kurang subur. Kualitas yang bagus, rasa lebih enak, ukuran lebih seragam, dan nutrisi lebih tinggi. Keuntungan utama untuk petani, yang pertama, meningkatkan keuntungan dan penghematan biaya terhadap perawatan. Ketahanan pangan, dan membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari kita terhadap makan, minum, dan lain-lain. Untuk memperoleh bibit unggul, yang pertama, lembaga penelitian pemerintah, balai penelitian tanaman seperti BB Padi atau Balit Citro yang resmi meneliti dan memuliakan benih. Lalu ada toko pertanian resmi, penjual berizin yang menyediakan benih kemasan bersertifikat dari perusahaan besar, misalnya Capana Merah, Sangyang Seri. Lalu ada penangkaran bibit bersertifikat, tempat budidaya khusus tanaman buah perkebunan yang memiliki sertifikat resmi berlabel untuk menjamin asal-usul pohon induknya. Lalu ada koperasi dan kelompok tani. Kelompok tani yaitu penyalur bibit unggul yang biasanya bekerja sama dengan program bantuan pemerintah untuk para petani. Dan untuk memperoleh kredit dan pertanian, yaitu yang pertama dari KUR Tani, kredit subsidi pemerintahan dengan bunga sangat rendah dan sistem bayar setelah panen. Lalu ada kredit bank komersial, pinjaman modal mikro atau UMKM dari bank seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Lalu ada koperasi atau kelompok tani, pembiayaan modal berkelompok melalui KUD atau Gapoktan. Lalu syarat-syaratnya, ada identitas KTP, kartu keluarga, dan surat nikah. Lalu ada izin usaha, surat keterangan usaha, SKU dari desa atau bukti keanggotaan kelompok tani. Lalu ada lahan dan rencana, bukti kepemilikan atau sewa lahan dan catatan rencana penggunaan modal. Untuk langkah-langkah pengajuannya, yang pertama, siapkan berkas dan hitung kebutuhan modal. Lalu kedua, datangi bank atau pengurus koperasi terdekat. Yang ketiga, survei lapangan oleh pihak bank ke lahan pertanian Anda. Lalu keempat, pencairan dana setelah pengajuan disetujui. Lalu saya akan menyebutkan 15 macam-macam tanaman. Yang pertama, tanaman hias. Yang pertama yang saya ketahui adalah seperti kuping jajah, bunga anggrek, atau lidah buaya, lalu kaktus, dan yang terakhir itu seperti bunga mawar, bunga matahari. Lalu ada tanaman buah-buahan seperti yang biasanya sering tumbuh itu mungkin ya, pohon mangga itu memiliki waktu yang lumayan lama untuk menumbuh. Tapi saya akan menunjukkan yang pertama yang mungkin biasanya orang menanam itu adalah pohon semangka, pohon anggur, pohon kelengkeng, pohon rambutan juga, pohon mangga, dan lain-lain. Untuk
Ketiga itu adalah tanaman sayuran. Sayuran itu banyak sekali yang mudah ditanam seperti kangkung, bayam, cabai, terus tomat, lalu bawang itu sangat mudah untuk ditanam. Untuk tanaman hama dan penyakitnya, pertama itu ada daun kuning atau kodil. Pencegahannya yaitu tanam bunga, kenikir, pengalihan perhatian, atau pakai mulsa plastik perak. Untuk pemberantasannya, semprot pestisida organik, air, dan ditambah sedikit sabun cuci piring dan minyak. Atau inoksida kimia. Yang kedua yaitu ada ulat groyak, makan daun di malam hari, yang biasanya kita lihat seperti ada daun-daun bolong saat kita akan menyiram atau menanam. Untuk pencegahannya, lakukan rotasi tanam dan bersihkan rumput liar. Lalu untuk pemberantasannya, tangkap ulat secara manual pada malam hari atau semprot insektisida biologi bakteri BT. Lalu ada werang coklat atau ragharo, tanaman kering seperti terbakar. Pencegahannya, gunakan bibit unggul tahan werang dan atur jarak tanam. Lalu untuk pemberantasannya, jaga populasi laba-laba musuh alami atau semprot insektisida sistemik. Lalu ada penyakit tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus. Yang pertama, saya akan mencontohkan pada layu fusarium, jamur. Tanaman layu di siang hari lama-lama akan mati. Pencegahannya, tabur kapur dolomit, naikkan pH tanah, dan beri jamur baik Trichoderma. Lalu untuk pemberantasannya, cabut dan bakar tanaman yang sakit, lalu kocor tanahnya dengan fungisida. Lalu ada antranosa atau batik jamur, bercak busuk melingkari pada buah. Pencegahannya, atur jarak tanam agar tidak terlalu lembab dan pangkas daun bawah. Pemberantasannya, buang buah yang busuk lalu semprot dengan fungisida. Lalu ada mosaik daun atau virus daun yang belang-belang. Ketiga ada mosaik daun virus, itu daun yang belang-belang hijau dan keriting. Pencegahannya, berhentas hama kutu sejak dini karena kutu merupakan pembawa vektor virus. Lalu untuk pemberantasannya, tidak ada obat untuk virus. Tanaman wajib dicabut total dan dimusnahkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada lagi contohnya, adab dan aturan dalam membaca surah sunnah seperti tertib terhadap urutan. Misalnya pada rakaat pertama itu Al-Falaq, lalu urutan kedua yaitu An-Nas, lalu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, seperti Al-Fatihah itu lebih panjang. Lalu yang ketiga, suaranya lebih nyaring pada rakaat pertama dan kedua. Disunahkan untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan kedua itu lebih nyaring pada sholat subuh, lalu isya dan maghrib. Dan untuk
itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.